Baik, sambil nunggu materinya terupload, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya ucapkan selamat berjumpa lagi dengan saya di materi keterampilan fungsional di malam Sabtu hari ini pada tanggal 15 April tahun 2017. Halo, masih bersama dengan saya ya di sini ya, 12 siswa yang sudah hadir malam hari ini. Bisa dengar? Baik, sebelumnya saya minta maaf sekali teman-teman sekalian. Jadi tadi ketika saya pulang ke rumah, saya sudah siap untuk ngajar nih. Tiba-tiba ada temen SMA dulu datang ke rumah. Harusnya sih janjiannya sebelum maghrib, setelah maghrib sebelum isya sih. Kemudian saya tunggu-tunggu kok tidak datang. Akhirnya, wah jangan-jangan nanti nabrak kelas. Ternyata benar nih, sudah mau kelas 1,5 jam sebelum kelas dimulai itu dia datang. Nah, biasa teman saya itu kalau datang ke rumah pasti nggak cuma sebentar, dan dia datang keperluannya untuk ketemu saya dengan orang tua saya untuk ngasih undangan nikahnya dia gitu. Jadi ya agak sedikit ngobrol banyak karena udah lama nggak ketemu gitu. Jadi tadi saya telepon Mbak Mulyani untuk disampaikan ke teman-teman yang lain supaya mundur 1/2 jam. Ternyata tidak cukup 1/2 jam, tadi mundur 1 jam lebih sampai akhirnya kelas PKN-nya nggak bisa masuk saya. Jadi saya mohon maaf sekali ya teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian mengerti dan memaafkan saya. Dan sebagai bonus malam hari ini teman-teman sekalian ya, malam hari ini mungkin beda dengan materi sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya saya menyampaikan materi, kalian melihat video, kemudian kalian berkomentar di situ. Tetapi malam hari ini saya akan coba untuk membahas soal ujian tengah semester yang kemarin sempat kalian kerjakan ya, supaya kalian ada gambaran mana sebenarnya jawaban yang benar. Jadi istilahnya pendalaman materi ya, hanya review materi yang sudah pernah saya sampaikan dan kalian kerjakan soalnya. Nah, sebagai bonus, sebentar lagi kan kalian akan mengikuti atau kalian akan melaksanakan ujian akhir semester nih sebentar lagi, kurang lebih 2 minggu lagi. Nah, ini sebagai bonus saya sudah mengirimkan soalnya ke Pak Farih. Jadi malam hari ini akan ada soal yang akan saya bahas. Jadi saya akan cuplik soalnya supaya kalian ada bonus ya. Yang masuk pada malam hari ini dapat bonus. Saya kasih bocoran soal dan jawabannya. Tapi tidak semua ya, mungkin nanti ya sekitar 5, 6 atau 7 ya, sesuai dengan waktu yang tersisa. Jadi nanti akan saya selang-seling. Jadi tadinya yang PPKN juga kewarganegaraan juga seperti itu, tapi karena waktunya nggak bisa, ada halangan, jadi yang KF ya. Jadi untuk PPKN insya Allah kalau minggu depan masih ada waktu, saya akan kasih bocoran juga sekaligus jawabannya, tapi tidak semuanya ya. Jadi bonus bagi yang teman-teman sekalian yang datang dan menunggu saya pada malam hari ini ya gitu. Jadi gini teman-teman sekalian, jadi ada 2 macam ini yang saya tampilkan di sini. Ada UTS, ujian tengah semester kemarin yang kalian kerjakan. Ini yang akan kita bahas dan malam hari ini, dan nanti akan saya kasih bonus untuk naskah ujian akhir sekolah dan jawabannya. Tapi akan saya selang-seling, jadi teman-teman sekalian harus cermat dalam mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Gitu ya. Setuju nggak? Nah, di sini sudah saya tampilkan materinya. Ada yang tidak bisa melihat? Kelihatan nggak? Ada yang kosong? Oh gitu. Ada yang kelihatan nggak? Ada yang kelihatan ya. Yang nggak kelihatan pakainya apa? Pakai laptop atau pakai HP? Oh gitu ya. Jadi gini aja deh Mbak, nggak apa-apa, mungkin kendalanya sama sih sebenarnya sama kelas-kelas kemarin. Jadi ketika saya membuat materi dari PDF atau format filenya PDF atau Microsoft Office Word ya,
itu langsung saya upload, itu kadang-kadang tidak bisa tertangkap oleh layar kecil atau layar dengan resolusi 4 inch, 5 inch, atau tablet gitu ya. Tapi kalau misalnya layar komputer saya kira tidak ada masalah. Ya udah gini aja, nanti kalau pengen jelasnya kalian bisa putar lagi rekaman videonya, atau kalian catat jawabannya aja, nanti akan saya kasih clue-nya deh. Ini akan bahas soal UTS, ini akan bahas soal UAS gitu ya. Gitu aja ya. Nah, mungkin kalian perlu siapkan karena kita malam hari ini pendalaman materi untuk review soal UTS, jadi kalian ingat-ingat jawaban yang kemarin pernah kalian gunakan untuk menjawab soal UTS. Ketika nanti saya akan membacakan soalnya, sehingga nanti kalian juga bisa mengkoreksi kira-kira kemarin jawaban yang benar, jawaban yang sudah kalian kerjakan itu benar atau enggak gitu. Sudah siap? Dan yang perlu kalian lakukan malam hari ini adalah merespon atau memberikan interaksi interaktif dengan saya ya. Jadi nanti ketika saya bacakan soalnya, nanti teman-teman tinggal jawab A, B, C, atau D gitu ya. Ya, jangan khawatir bagi teman-teman sekalian yang layarnya putih kosong, nanti saya akan bacakan dan awalnya akan saya berikan keterangan apakah ini soal UTS atau soal UAS ya, gitu. Maka dari itu, sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dan manjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Untuk itu, berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Selama kurang lebih 1 jam ke depan atau 60, kurang lebih masih ada 60 menit ke depan, kita akan belajar pendalaman materi supaya teman-teman sekalian lebih paham terkait dengan materi keterampilan fungsional yang saya ajarkan gitu ya. Ya, kita akan mulai dengan soal ujian tengah semester yang kemarin sudah kalian kerjakan ya. Oke, kita akan mulai dari nomor 1 dulu. Kalian tinggal merespon saya atau menjawab A, B, C, atau D. Nomor 1 soalnya adalah word processor adalah program aplikasi yang digunakan untuk membuat dokumen dalam bentuk apa? Apakah A, gambar, B, teks, C, animasi, atau D, film? Saya ulangi lagi untuk ujian tengah semester. Nomor 1, word processor adalah program aplikasi yang digunakan untuk membuat dokumen dalam bentuk apa? Apakah A, gambar, B, teks, C, animasi, ataukah D, film? Yang mana kira-kira jawabannya? Untuk soal nomor 1 ini saya kira mudah. Tinggal dicermati baik-baik. Iya. Teks. Oke. Nomor 1 jawaban yang benar untuk word processor adalah program aplikasi yang digunakan untuk membuat dokumen dalam bentuk titik. Jadi artinya word processor ini adalah program aplikasi pengolah kata. Jadi kalau pengolah kata itu identik dengan dokumen dalam bentuk teks. Jadi nomor 1 jawabannya adalah B, teks ya. Sebelum ke naskah ujian akhir semester, saya akan coba kulik lagi di ujian tengah semester ya. Soal nomor 2 masih di ujian tengah semester yang kemarin sudah kalian kerjakan dan nilainya sudah keluar juga ya. Nomor 2, ini masih tentang word processor atau aplikasi pengolah kata. Nah, berikut ini untuk nomor 2 merupakan aplikasi yang termasuk dalam word processor kecuali jadi yang bukan aplikasi word processor ya. Apakah A,
Microsoft Office Word? Apakah B. WinEd? Apakah C. Corel Draw? Apakah D. WordPad? Saya ulangi lagi, yang bukan merupakan aplikasi word processor. Apakah A. Microsoft Office Word? Apakah B. WinEdit? Apakah C. Corel Draw? Apakah D. WordPad? WordPad. Ya, yang mana? Yo, kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawaban yang benar yang bukan merupakan aplikasi pengolah kata yaitu Corel Draw. Ada yang tahu Corel Draw itu digunakan untuk apa? Ada yang mau berpendapat? Pernah ketemu sama Corel Draw misalnya, itu digunakan untuk apa? Itu aplikasi yang ada di komputer, biasanya digunakan untuk apa kira-kira? Corel Draw. Corel Draw. Ayo, kira-kira digunakan untuk apa? Untuk Mac. Ada yang lagi? Ada yang lain? Corel Draw. Tulisannya begini nih. Corel Draw. Ayo, kira-kira digunakan untuk apa? Ada yang tahu? Ya, edit apa? Garis. Ya, Corel Draw. Corel Draw. Kenapa bukan menjadi salah satu aplikasi pengolah kata? Karena Corel Draw ini fungsinya digunakan untuk gambar. Ya, draw itu berasal dari bahasa Inggris, artinya gambar. Sedangkan Corel itu adalah nama perusahaannya. Jadi Corel Draw itu adalah aplikasi yang digunakan untuk menggambar objek ya. Jadi kalau orang yang ahli untuk mendesain gambar-gambar gitu ya, itu biasanya pakai Corel. Animasi gitu ya, bikin gambar-gambar kartun itu mereka pakai Corel Draw gitu ya. Saya kira satu soal lagi untuk kita beralih ke ujian akhir semester, satu lagi untuk yang soal UTS nomor 3. Ya, program pengolah kata yang terdapat dalam satu paket bersama sistem operasi Windows adalah apakah A. WordPad, apakah B. Microsoft Office Word, apakah C. WinEdit, apakah D. Microsoft Office Excel. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Untuk pertanyaan nomor 3, program pengolah kata
yang terdapat dalam satu paket bersama sistem operasi Windows adalah A. WordPad, B. Microsoft Office Word, C. WinEdit, ataukah D. Microsoft Office Excel. Saya ketikkan saja ya. A. WordPad, B. Microsoft Office Word, C. WinEdit, D. Microsoft Office Excel. Tuh, pilih A, B, C, D, yang mana? Jadi kalau kalian punya komputer atau laptop di mana sistem operasi yang dijalankan adalah produk Windows, ya, biasanya tanpa kalian menginstal aplikasi word processor dari luar gitu ya, di situ sudah ada aplikasi bawaan untuk proses aplikasi pengolah kata gitu ya, tetapi fungsinya tidak hanya fungsi-fungsi simple saja. Pertanyaannya adalah yang satu paket yang sudah ada di Windows tersebut apa? Apakah A. WordPad, apakah B. Microsoft Office Word, apakah C. WinEdit, apakah D. Microsoft Office Excel? Apa jawabannya? Ayo, hati-hati. Kadang-kadang jawabannya menjebak, pertanyaannya menjebak. Ayo, yang mana? Ya, yang teliti ya. Jawaban yang benar untuk nomor 3, program pengolah kata yang terdapat dalam satu paket bersama sistem operasi Windows itu adalah A. WordPad. Jadi WordPad itu langsung ada ketika kalian menginstal Windows ya. Jadi kalau misalnya kalian punya operasi komputer operasi di komputer Anda itu menggunakan Windows 8, Windows 7 atau Windows 10, otomatis tanpa kalian harus menginstal dari luar ya, tambahan di dalam komputer tersebut sudah ada yang namanya program aplikasi pengolah kata yang namanya WordPad. Tapi kalau kalian menggunakan Microsoft Office Word, WinEdit atau Microsoft Office Excel, kalian harus menginstal dari luar, which is kalian harus beli CD-nya ya, yang berbayar itu harganya kira-kira 2-3 juta kalau nggak salah. Satu paket Microsoft Office Word itu, baik yang versi 2007, kemudian versi 2010, 2013 atau 2016. Saya punya yang terbaru itu yang 2016, harganya kemarin 2-3 juta apa ya kalau nggak salah. Itu. Gitu. Tapi sekarang tuh banyak yang bajakan kok.
yang di crack gitu ya, yang di apa namanya, nggak usah beli tapi dia punya kemampuan full ya. Oke, sekarang bonusnya saya mulai. Jadi didengarkan baik-baik, saya akan beralih ke soal ujian akhir semester yang akan kalian kerjakan mungkin beberapa waktu yang akan datang. Soalnya sama persis seperti ini, sudah saya kumpulkan dan sudah saya buat. Ini hanya bonus saja untuk menebus kesalahan saya karena saya telat tadi. Baik, saya akan coba. Jadi untuk soal ujian akhir semester ini fokus ke pelajaran Microsoft Office Word 2007 saja ya, yang saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Jadi hanya itu saja, jadi kalian nggak usah belajar banyak-banyak ya, gitu. Memang layarnya polos ya bagi yang kalian menggunakan HP atau tablet. Kalau kalian menggunakan komputer, saya rasa bisa melihatnya. Tapi nggak masalah, nanti kalian bisa playback lagi ya di rekaman ya, nanti biar mudah. Gitu. Karena saya juga tidak bisa ini lagi, apa namanya, punya cara lain lagi gimana untuk mengconvert file ini supaya bisa dilihat. Karena walaupun PDF atau formatnya doc itu nggak bisa dilihat sama sekali, jadi harus PowerPoint. Jadi harus, karena ada 25 soal, jadi susah bikinnya. Ya. Jadi gini aja nggak apa-apa ya, jadi dengarkan saja nanti apa yang saya sampaikan saja. Baik, kita akan coba soal UAS, ini pasti keluar ya besok. Nomor 1, saya akan tes kalian ya. Nomor 1 ya, pertanyaannya begini. Perangkat lunak pengolah kata pada sistem operasi Windows dikenal dengan nama, ini baru tayang tadi. Apakah A. Microsoft Word? Apakah B. Microsoft Office? Apakah C. Word Perfect? Apakah D. WordStar? Dan saya ulangi lagi. Perangkat lunak pengolah kata pada sistem operasi Windows. Hah? Kayak kaset? Cek dulu gimana? Jelas ya? Sebentar. Saya tak cek file saya. Saya ulangi lagi. Nomor 1, soalnya adalah perangkat lunak pengolah kata pada sistem operasi Windows dikenal dengan nama, apakah A. Microsoft Word? Apakah B. Microsoft Office? Apakah C. Word Perfect? Apakah D. WordStar? Yang mana jawabannya? Saya ulangi lagi, nomor 1 untuk soal ujian akhir semester yang pasti keluar. Apakah A. Microsoft Word? Apakah B. Microsoft Office? Apakah C. Word Perfect? Apakah D. WordStar? Yang merupakan perangkat lunak pengolah kata pada sistem operasi Windows.
Apa jawabannya kira-kira? Apa jawabannya? Yuk. Ada yang belum jawab? Jawabannya benar, diingat-ingat ya untuk nanti kalau ketemu soal seperti ini di nomor 1 di ujian akhir semester, jawabannya yang benar untuk perangkat lunak pengolah kata pada sistem operasi Windows dikenal dengan nama Microsoft Word. Yang benar ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah pengolah kata, namanya Microsoft Word. WordPerfect, WordStar itu bukan aplikasi pengolah kata. Microsoft Office itu sebenarnya juga di dalamnya ada operasi pengolah kata, tapi kurang tepat karena di Microsoft Office itu ada Microsoft Office Word, ada Microsoft Office Excel, ada PowerPoint yang semuanya itu tidak hanya pengolah kata tetapi ada macam-macam juga fungsinya. Jadi yang tepat adalah Microsoft Word. Jadi A ya, nomor 1 jawabannya ya. Jadi 100 buat kalian yang jawab A. Dapat 100 NT dolar ya. Oke. Kita lanjutkan nomor 2. Ini masih naskah ujian akhir semester ya, bonus yang kedua untuk kalian. Ya, nomor 2 pertanyaannya adalah perangkat lunak pengolah kata seperti Microsoft Word itu dapat digunakan untuk keperluan apa? Apakah A. Menghitung harga barang? Apakah B. Membuat gambar atau ilustrasi? Apakah C. Membuat surat? Apakah D. Menciptakan program aplikasi? Saya ulangi, perangkat lunak pengolah kata seperti Microsoft Office Word dapat digunakan untuk keperluan apa? Apakah A. Menghitung harga barang? Apakah B. Membuat gambar atau ilustrasi? Apakah C. Membuat surat? Apakah D. Menciptakan program aplikasi? Yo, jangan sampai salah. Ya, saya ulangi lagi untuk pertanyaan bonus nomor 2 untuk kalian bisa menabung nilai. Perangkat lunak pengolah kata seperti Microsoft Word dapat digunakan untuk keperluan apa? Apakah A. Menghitung harga barang? Apakah B. Membuat gambar atau ilustrasi? Apakah C. Membuat surat? Apakah D. Menciptakan program aplikasi? Yang mana kira-kira jawaban yang benar?
Udah semua jawab? Ada yang belum jawab? Ayo, jawabannya kira-kira yang mana? TikTok, TikTok. Penasaran jawabannya benar apa? Ya, jawaban selanjutnya, yang benar untuk nomor 2 setelah pesan-pesan berikut. Nah, enggak ya. Dikira sinetron ya. Oh iya. Oke, saya akan jawab nomor 2. Yang benar adalah perangkat lunak pengolah kata seperti Microsoft Word. Ya, saya tak ada yang belum bisa lihat ya. Microsoft Word itu tulisannya begini. Microsoft Word. Begitu jawab tulisannya. Bukan Word ya, tapi Word. Bukan Word, tapi Word. Oke, karena tadi sudah jawab ya. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 2, perangkat lunak pengolah kata seperti Microsoft Word itu dapat digunakan untuk keperluan membuat surat. Ya, karena Microsoft Word itu adalah program aplikasi pengolah kata, jadi tidak bisa untuk menghitung barang, tidak bisa untuk menggambar atau membuat ilustrasi animasi gitu ya, apalagi menciptakan program aplikasi. Sudah jelas dari katanya ya, Word itu berarti kata Microsoft Office Word itu digunakan untuk membuat surat. Ya, bonusnya kurang? Masih lagi? Lanjut atau sudah? Tuh, seneng ya? Jadi jawaban yang benar adalah C, membuat surat. Enggak saya kurangi nilainya kok. Jadi nanti tetap aja yang saya hitung yang benar. Oke. Lanjut ya bonusnya ya, nomor 3. Insya Allah soalnya mudah-mudah kok. Ya, ini lebih ke praktek ya, nomor 3 ini ya. Bagaimanakah prosedur yang benar untuk mengaktifkan perangkat lunak pengolah kata Microsoft Word pada sistem operasi Windows? Apakah A, pertama kali diklik Start, kemudian pilih All Program, dan kemudian klik Microsoft Office? Itu yang A. Kemudian apakah yang B, klik Start, kemudian pilih All Program, dan klik Microsoft Office, kemudian klik Microsoft
Office Word? Apakah C, klik Start, kemudian pilih All Program, kemudian klik, oh iya ya, gimana ya, sebentar, saya ada ide. Tuh, itu pilihan jawabannya. Bagaimana untuk pertanyaannya adalah bagaimana prosedur yang benar untuk mengaktifkan perangkat lunak pengolah kata Microsoft Office Word. Itu sudah saya kopikan. Bisa kelihatan ya? Yo, yang mana? Kalau misalnya chatnya udah ketutup, ditarik lagi ke atas ya untuk melihat jawabannya tadi. Atau saya ketikkan di sini lagi. Itu pilihan jawabannya. Lah, ini soalnya mudah-mudah semua kok. Gak ada yang susah soalnya itu. Baik, jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 3 ini adalah ya, dapat 100 NT dolar bagi teman-teman sekalian yang yang menjawab jawaban B. Klik Start, kemudian pilih All Program, kemudian pilih atau klik Microsoft Office, kemudian klik Microsoft Word. Ya, jadi gitu prosesnya. Jadi kalian klik Start di pojok kiri bawah itu di Windows, kemudian klik All Program, kemudian klik Microsoft Office, dan kemudian pilih Microsoft Word. Itu jawabannya yang nomor 3 ya. Ya, nabung 3 jawaban yang benar ya. Oke, lagi. Baik, saya akan lanjutkan. Semuanya apa ya? Ya begini aja soalnya, Mbak. Jadi ini fungsinya buat apa, itu fungsinya buat apa gitu aja. Terus ada gambar, ini fungsinya buat apa gitu. Nanti jangan khawatir, nanti akan saya kasih tugas untuk ngetik juga. Kalau misalnya kalian sudah sudah mengerjakan soal UAS atau nanti kalau ada waktu lagi. Oke, saya loncati.
Ya, saya akan loncati di nomor 23. Saya akan carikan nomor 23. Nah, nomor 23 soalnya begitu. Bagaimanakah cara menyimpan dokumen di dalam pengolah kata? Apakah A. Klik Office button lalu klik print lalu OK? Apakah B. Klik Office button lalu klik Save As lalu OK? Apakah C. Klik Tab Home lalu klik Save As lalu OK? Apakah D. Klik Tab Insert lalu klik Save As lalu OK? Yang mana? Untuk menyimpan ya. Iya, memang keterampilan fungsional memang harus praktek juga. Cuman saya kan tidak ada di sana ya. Jadi biasanya yang bisa saya lakukan adalah membuat sebuah video tutorial, kemudian saya uploadkan dan kalian melihat, kemudian mengaplikasikan sendiri, dan saya rencananya akan kasih tugas untuk ngetik. Itu akan nanti untuk menjadi nilai tambahan buat kalian. Nah, biasanya yang cepet-cepet ini ngerjainnya sudah familiar dengan program aplikasi pengolah kata Microsoft Office ya. Apa? Kira-kira jawabannya saya kasih lagi ya soalnya ya. Itu soalnya tadi untuk nomor 23. Bagaimanakah cara menyimpan dokumen ketika kita ngetik dengan Microsoft Office 2007 atau pengolah kata dari Microsoft Office Word? Bagaimana caranya? Apakah yang pertama klik Office button kemudian klik print lalu OK? Apakah B. Klik Office button lalu klik Save atau Save As lalu OK? Apakah klik tab Home lalu klik Save atau Save As lalu klik OK? Apakah D. Klik tab Insert lalu klik Save As lalu OK? Yang mana? Ya, dapat 100 NT dolar bagi kalian yang menjawab dengan jawaban yang B. Ya, jawaban yang benar adalah B. Karena pertanyaannya adalah untuk menyimpan ya. Jadi kata kuncinya pilih aja jawaban yang ada kata save dan save as. Ya, itu kata kuncinya. Tetapi di sini ada 3 jawaban yang ada save atau save as-nya. Yang paling benar adalah Office button. Jadi bulat-bulat yang ada di bagian atas bagian kiri itu yang diklik, bukan home, bukan insert. Karena kalau insert itu untuk menyisipkan, kalau home itu tidak ada tombol save atau menyimpan di situ. Jadi yang ada tombol save-nya adalah di Office button. Ya. Kemudian klik save, save as lalu oke. Okay. Udah berapa tadi soalnya bonusnya? 4. Ya. Satu lagi ya. Saya akan cari nomor 6. Saya kopikan dulu. Nomor 5 aja deh.
Maksudnya di CD itu apa, Mbak? Oh, nggak bisa. Kalau maksudnya pilihan jawaban C atau D itu ya, itu nggak bisa, Mbak, karena di insert itu hanya jawaban mengecoh saja. Karena kalau kalian klik insert, itu nggak akan ada save, nggak ada kata simpan di situ. Atau kalian klik home, itu tidak ada tombol save atau save as di situ. Yang ada tombol save untuk menyimpan itu kalau kalian klik office button. Iya, betul sekali Mbak Rini, benar. Untuk insert itu kalau kalian menyisipkan tabel atau menyisipkan gambar, menyisipkan apa ya, word art, text art gitu. Nanti coba deh dilihat lagi ininya ya, video rekaman saya di playlist, nanti akan saya sharekan lagi supaya kalian bisa memahami lagi bagaimana cara menyimpan. Atau nanti saya akan bikin tutorial. Oh, ada yang nggak punya laptop ya? Ada berapa yang nggak punya laptop? Angkat tangan. Siapa yang nggak pegang laptop atau komputer? Oh, tabletnya dari Windows ya? Oh, sama aja sih, Mbak. Oh, banyak yang punya ya. Gini aja, Mbak, kalau misalnya kalian ada yang tinggal di dekat Taipei, ada kok di situ Pak Alan atau Pak Dery yang apa namanya eh, bisa ngajarin pakai komputer ya. Kalau tahu gitu kan saya pelan-pelan ya ngajarnya. Ya insya Allah lah, saya didoakan saja untuk balik lagi ke Taiwan. Sekolah lagi S3, insya Allah nanti saya akan bantu teman-teman sekalian. Kalau sudah sampai sana, eh, nanti akan saya akan coba bantu bagi teman-teman sekalian yang punya kendala untuk keterampilan fungsional ya. Sebenarnya nggak harus les nih Mbak, nggak harus les. Ya cukup seminggu sekali aja waktu libur gitu ya. Jadi daripada digunakan untuk nongkrong-nongkrong di Taipei Main Station, ya lebih baik kan digunakan untuk sesuatu hal yang berguna ya. Ketemu tutor misalnya di rumah ilmu atau di kantornya Yayasan Bakti Jaya Indonesia. Di situ ada Pak Bambang, ada Mas Alan, ada Mas Dery ya. Insya Allah bisa bantu kalau misalnya kayak tanya Pak, saya diajarin dong untuk ini ngetik gitu ya, ngetik aja atau mengenal komputer gitu ya. Saya sama sekali belum bisa loh mencet-mencet tombol komputer ini apa, ini fungsinya buat apa ya. Jadi saya didoakan saja, minta doanya saja teman-teman sekalian supaya beasiswa saya goal dan saya bisa balik lagi ke Taiwan. Kalau saya sampai balik lagi ke Taiwan, insya Allah itu lebih lama dari kemarin karena kalau kemarin kan cuma 2 tahun ya master, S2, kalau S3 itu biasanya 4 tahun. 3 sampai 4 tahun. Jadi lebih lama, jadi saya lebih leluasa untuk eh, ngajar kalian. Gitu ya. Saya tunggu doanya deh pakai bawahnya nanti. Ya. Oke. Ya, lagian ya murah-murah sih sebenarnya. Kalau gadget itu, notebook, netbook, itu murah-murah. Daripada digunakan untuk jajan-jajan di Taipei Main Station, karaokean dan sebagainya, kan mahal tuh. Di sana lebih baik ditabung untuk beli laptop, komputer. Ya, mainnya kalau sudah jamnya tidak kerja, kalau pas malam-malam begini tidak lagi jaga neneknya atau lagi istirahat gitu sambil belajar, insya Allah bisa eh, bisa apa namanya, bisa lebih bermanfaat. Karena apa, saya tuh kalau lihat teman-teman BMI ya, kalau pas hari Minggu kumpul-kumpul Taipei Main Station penuh itu kalau pas saya di sana. Kemudian di underground itu kan ada karaoke ya di tempatnya mana, toko Indonesia itu. Jadi kadang-kadang mereka hura-hura di situ jajan sembarangan ya. Ya lebih baik kan ditabung untuk beli keperluan yang perlu-perlu seperti laptop ini kan
bisa kalian gunakan nanti untuk kalau misalnya ada yang suka nulis, suka ngetik gitu ya, bikin cerita gitu kan bisa digunakan. Untuk beasiswa di Taiwan sih ya agak sedikit rumit sih Mbak ya, jadi harus daftar dulu, daftar online gitu ya. Ya macam-macam berkasnya ya, ada ijazah, kemudian ada rencana kuliahnya di sana mau ngapain, jadi harus semuanya pakai bahasa Inggris. Biasanya dilihat rencananya bagus atau enggak, kemudian rencana penelitiannya bagaimana gitu. Gitu. Kemudian TOEFL-nya bahasa Inggrisnya dari tes dari Amerika itu berapa ratus gitu. Standarnya Taiwan tuh lebih dari 500. S1 ada sih sebagian sebenarnya, cuman nggak full. Kalau S2, S3 banyak. Ya mudah-mudahan bisa ke sana lagi ya Mbak ya. Jadi doakan saja nanti bisa ketemu sama kalian lagi. Oke, saya lanjutkan untuk soal selanjutnya. Tadi sudah saya kopikan untuk nomor 5. Ini masih ujian akhir semester. Ya, kalau misalnya tahun ini goal, nanti pengumumannya mungkin bulan Juni ya. Kalau bulan Juni goal, saya dapat beasiswa, saya diterima. Nanti insya Allah bulan Agustus atau September saya berangkat. Baik, soal terakhir untuk soal nomor 5 ya. Begini soalnya. Nomor 5 saya bacakan nama lain dari B, huruf B tebal ya, pada grup font di Microsoft Word 2007. Jadi kalau kalian lagi ngetik di atas itu nggak bisa upload gambar ya di sini ya. Gini aja deh, saya uploadkan gambarnya coba. Bisa nggak ya? Nggak cukup waktunya. Gini aja, nanti ada yang sudah jawab ya. Nama lain dari B pada grup font di Microsoft Office Word 2007. Kalau kalian lagi ngetik, terus di atas itu ada grup font, ada ukuran huruf, kemudian ada yang miring, kemudian ada yang B tebal, itu nama lainnya apa? Apakah A bold, apakah B boldy, apakah C bold, apakah D bulky? Saya ulangi lagi. Apakah nama lain dari B pada grup font di Microsoft Office Word 2007? Apakah A bold, apakah B boldy, apakah C bold, apakah D bulky? Iya Mbak Darnisem, sebentar lagi saya juga selesai kok ini. Tinggal beberapa menit lagi. Nggak apa-apa. Baik, jawaban yang benar untuk nomor 5 bonus ya. Nama lain dari B atau huruf B cetak tebal pada grup font di Microsoft Office Word 2007 itu nama lainnya adalah A, bold. Jadi B itu artinya bold, bold itu huruf tebal ya. Jadi gunanya fungsinya adalah untuk membuat sebuah huruf atau kalimat yang ketika kalian ngetik itu menjadi tebal hurufnya, jadi hitam banget gitu ya, tebal. Nah, itu namanya bold atau B, disingkat B. Jadi 100 buat kalian. Jadi ini ya yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Saya sudah kasih bocoran 5 soal. Kalau misalnya minggu depan UAS-nya atau ujian akhir semesternya belum mulai, saya akan kasih bocoran lagi. Jadi biar teman-teman sekalian nilainya bagus-bagus ya. Tapi saya kira teman-teman sekalian juga sudah siap kok untuk melaksanakan ujian akhir semester. Karena apa? Kalau dilihat dari jawaban-jawaban tadi, banyak yang benar ya. Bahkan hampir semuanya menjawab dengan jawaban yang benar. Jadi saya kira
saya berikan bocoran atau tidak, kalian akan tetap bisa insya Allah bisa mendapatkan nilai bagus lah ya. Gitu. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini di malam Ahad pada tanggal 15 April 2017. Saya mengucapkan atau saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kayak tadi malam, karena malam hari ini saya masuknya telat, ada sedikit gangguan ya. Ya, IPS nanti juga akan saya buat begitu juga ya. Saya akan berikan bonus juga. Jadi tunggu saja tanggal mainnya. Disimpan bocorannya baik-baik, jangan sampai nanti sudah saya kasih bocoran jawabnya salah lagi ya. Untuk itu kita tutup saja pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, dan jangan lupa semangat selalu dan jangan lelah untuk belajar ya. Sampai jumpa.